dua dari hakim MK itu selalu memberikan komentar terhadap bukti-bukti yang tidak bagus untuk Prabowo. Saya bilang itu pasti nanti keputusannya akan akhirnya disenting. Bahkan saya pernah mau diusir sama dia dari sidang. Jadi kita itu kalau sudah pengalaman, kita langsung tahu arah pertanyaannya itu kemana. Begitu ada bukti yang benar-benar penting yang menguntungkan klien kita, dia cuekin, nah itu berarti dia di pihak sana. Itu jadi itu ada juga pengalaman. Makanya pengacara itu kan perlu bukan hanya gelar, ya, tapi juga jam terbang itu sangat perlu. Tapi beliau ini ya saya kagum, gelar profesornya, tapi juga bahasa Inggris, bahasa Belanda hukumnya itu masih hafal. Aku paling benci bahasa Belanda. Makanya salah satu yang mutlak, saya dengar tadi dari Pak Wamen itu sudah tertampung bahwa selama proses penyelidikan dan penyidikan, saksi itu harus berhak didampingi oleh pengacara. Pengertian berhak itu juga harus benar-benar, jangan seperti yang kita lihat waktu Pak Jokowi didampingi pengacaranya dikasih di belakang punggung, kayak tukang pengamen ditaruh di belakang. Benar-benar aja sih hak dari pengacara itu nggak ada. Pengertian berhak itu adalah setiap waktu apapun pertanyaan dari penyidik itu dan jawabannya, si terperiksa itu berhak konsultasi dan berdiskusi dengan kliennya. Yang pertama adalah waktu saya melihat Jokowi di BAP di Polda, pengacaranya duduk di belakangnya. Itu sangat menyedihkan. Pengacara duduk di belakang punggung daripada yang diperiksa. Terima kasih kepada Komisi 3 yang telah memberikan hak kepada tersangka ataupun terlapor atau saksi untuk didampingi oleh pengacara selama proses pemeriksaan, baik penyelidikan maupun penyidikan. Mudah-mudahan itu tidak berubah. Nggak berubah kan, Pak? Kalau perintah Pak Hotman nggak berubah, nggak kita rubah? Ya kalau bisa diperinci lebih lanjut, karena memang itu sangat menyedihkan. Selama ini kita antar klien ke KPK, kita disuruh diduduk kayak patung di bawah. Pak Jokowi diperiksa, pengacaranya duduk di belakang. Itu sangat tidak ada harga diri pengacara. Suara publik kini kembali bergemuruh. Satu demi satu, tokoh yang dulu vokal bicara soal keaslian ijazah Presiden Jokowi, kini justru berhadapan dengan hukum. Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa, 3 nama yang berani bersuara, kini dijadikan tersangka. Namun yang mengejutkan, muncul satu sosok besar yang memutuskan untuk turun tangan. Dia adalah Hotman Paris Hutapea. Dengan gaya khasnya yang tajam dan lantang, Hotman Paris memecah keheningan panjang. Ia tidak sekadar bicara, tapi pasang badan membela mereka yang kini diproses hukum hanya karena mempertanyakan kebenaran. Hotman menegaskan, ini bukan lagi sekadar perkara pribadi, bukan juga sekadar kasus pencemaran nama baik. Ini soal kebenaran, keadilan, dan keberanian melawan kekuatan gelap oligarki yang selama ini diduga berperan besar menutupi banyak hal di Republik ini. Hotman menyebut secara terbuka bahwa ada aroma busuk yang sengaja ditutupi. Menurutnya, kasus ijazah Jokowi seharusnya bisa selesai sejak lama jika penegak hukum benar-benar bekerja dengan netralitas penuh. Namun hingga kini, publik tidak pernah diberi ruang untuk melihat bukti yang seharusnya bisa mengakhiri polemik itu. Kenapa kasus sekecil ini, hanya perkara ijazah, bisa bertahun-tahun tidak kunjung terang? Apa yang ditakutkan dan siapa yang dilindungi? Ujar Hotman dalam nada tegas dan menantang. Hotman tak menampik bahwa dirinya sadar langkah ini berisiko besar. Ia tahu dengan ikut membela Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa, dirinya berhadapan langsung dengan arus besar kekuasaan. Namun dalam pandangannya, diam berarti tunduk dan tunduk berarti ikut melestarikan kebusukan. Ia melihat ada tangan-tangan kuat yang sengaja menjaga agar kasus ini tidak pernah sampai ke titik terang. Oligarki, katanya, sudah lama mengendalikan arah hukum di negeri ini, menentukan siapa yang boleh bersuara dan siapa yang harus dibungkam. Hotman membeberkan dengan nada tajam. Setiap kali ada orang bicara soal ijazah, ujungnya dijerat pasal. Setiap kali publik menuntut bukti, jawabnya selalu normatif. Kalau memang benar dan tidak ada yang disembunyikan, tunjukkan saja ijazahnya. Selesai. Kenapa harus sembunyi di balik pasal pencemaran nama baik? Ucapan itu langsung menggema di berbagai media sosial. Hotman dianggap sebagai salah satu dari sedikit pengacara yang berani bersuara lantang ketika banyak pihak memilih diam. Ia menegaskan, ini bukan soal Jokowi semata. Ini tentang praktik oligarki hukum yang sudah menjalar ke semua lini, dari kepolisian, kejaksaan, hingga meja pengadilan. Dalam pandangan Hotman, ada kejanggalan besar dalam cara penegakan hukum berjalan. Ketika rakyat kecil salah bicara, mereka langsung ditangkap. Tapi ketika elit membuat kesalahan, negara seperti kehilangan keberanian untuk bertindak. Inilah wajah hukum yang dikendalikan oleh kepentingan.
wajah hukum yang tidak lagi berpihak pada keadilan, melainkan pada kekuasaan. Hotman menggambarkan fenomena ini sebagai politik ketakutan. Masyarakat dibuat takut bertanya, takut menuntut, bahkan takut untuk sekadar beropini. Padahal negara demokrasi dibangun di atas keberanian rakyatnya untuk bertanya. Dan yang lebih ironis, mereka yang berani bertanya justru dicap sebagai musuh negara. Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa kini menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan itu. Hotman menilai mereka tidak sedang menyerang pribadi presiden, tapi sedang memperjuangkan hak rakyat untuk mendapatkan jawaban yang jujur. Ia berkata tegas, kalau hukum benar, seharusnya mereka tidak diproses karena bertanya. Mereka seharusnya diberi ruang untuk melihat bukti dan memastikan kebenarannya. Namun di balik itu semua, Hotman juga menyoroti niat jahat oligarki yang bersembunyi di balik perisai kekuasaan. Menurutnya, oligarki politik dan ekonomi di Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan yang bahkan bisa mengatur arah hukum, opini publik, hingga media pemberitaan. Siapapun yang menyentuh topik sensitif langsung dibungkam. Siapapun yang menggoyang kenyamanan kekuasaan langsung dikriminalisasi. Hotman menegaskan, oligarki itu bukan sekadar kumpulan orang kaya. Mereka adalah sistem yang melindungi kekuasaan, menutupi aib, dan membungkam kebenaran. Dalam kasus ini, katanya, sistem itu sedang bekerja sangat rapi. Kasus ijazah Jokowi tidak pernah tuntas, bukan karena tidak bisa dibuktikan, tapi karena tidak boleh dibuktikan. Pernyataan itu sontak membuat publik terbelah. Sebagian menilai Hotman hanya mencari panggung, namun banyak pula yang menilai langkahnya sebagai keberanian yang langka di tengah atmosfer ketakutan politik saat ini. Bagi Hotman, membela mereka bukan soal uang atau sensasi. Ia menyebut ini adalah ujian moral bagi dunia hukum. Apakah hukum di Indonesia masih berpihak pada kebenaran atau sudah sepenuhnya jadi alat kekuasaan? Ia berkata, kalau hukum sudah tidak bisa lagi membedakan mana benar mana salah, maka rakyat yang pasti akan menuntut kebenaran itu sendiri. Dan inilah yang kini mulai terjadi. Rakyat mulai sadar bahwa ada hal besar yang disembunyikan dari mata publik. Hotman juga menyinggung tentang bagaimana lembaga-lembaga negara seolah saling lempar tanggung jawab. Ketika masyarakat meminta kejelasan, satu lembaga bilang bukan wewenangnya, yang lain menunggu perintah. Semuanya berputar dalam lingkaran kebisuan yang aneh. Padahal jika semua transparan sejak awal, polemik ini tidak akan berkembang sejauh ini. Menurut Hotman, transparansi adalah kunci. Kalau ijazah itu benar dan sah, tunjukkan ke publik. Jika memang palsu, proses sesuai hukum. Namun ketika negara justru melindungi misteri dan menghukum orang yang menanyakannya, itu pertanda ada sesuatu yang tidak beres di dalam sistemnya. Kini langkah Hotman Paris menjadi titik balik baru dalam perjalanan panjang kasus ini. Ia berjanji akan membawa perkara ini ke jalur yang lebih serius, menembus sekat hukum yang selama ini dikuasai oleh kepentingan politik. Ia juga menegaskan akan menghadirkan tim hukum independen untuk memastikan kasus ini tidak lagi diputarbalikan. Dalam penutup pernyataannya, Hotman menegaskan, hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Kalau hukum bisa dibeli, maka rakyat hanya jadi penonton di negeri sendiri. Saya tidak bicara untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk memastikan negeri ini tidak hidup dalam kebohongan. 9 menit berlalu, dan publik... Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan ini, nah, teman-teman, tentu ini satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris sendiri, ya, bagaimana ya tanggapan beliau tentang pengacara ya terkait polemik ijazah palsu Pak Jokowi yang cukup bergulir dan cukup menjadi viral di media sosial juga sampai saat ini, teman-teman. Nah, kita langsung saja kita melihat ya bagaimana komentar para netizen atau para publik terkait komentar atau pernyataan Pak Hotman Paris ini. Disampaikan bahwa ya Bapak Hotman Paris ikut membuka kebenaran. Ya, ini tentu keren sekali. Ya, masyarakat akan mendukung Pak Hotman Paris ketika hal itu dilakukan dan untuk membangun membuat ya masyarakat Indonesia ya semakin paham tentang politik dan hukum yang ada di negara kita ini. Dikatakan bahwa Bang Hotman Paris, negara membutuhkan Anda untuk membela Roy Suryo dan kawan-kawan dalam melindungi atau menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Nah, dikatakan teman-teman dalam komentar di sini bahwa Bang Hotman Paris ikut membela Roy CS ya, dan bisa membuat termul itu kejang-kejang sepertinya. Nah, oke, Pak Hotman Paris lanjut ya. Negara kita ini ya berlandaskan hukum ya, tapi hukum dan pengadilan kita sudah dijual ke asing oleh dijual ke asing oligarki.
Jika demi negara, ya Bang Hotman Paris wajib membantu dan membuka kasus ijazah Jokowi agar cepat selesai juga. Nah, kebenaran akan dan keadilan hampir pasti ya tidak terwujud, apalagi terkait Jokowi. Ayo Hotman Paris bantu pihak Roy Suryo atau RRT untuk membongkar ya terkait dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini yang cukup viral selama ini. Aku sangat bangga dengan Bang Hotman ya, yang dimana orangnya jujur dan berani ya, dan menegakkan mana yang benar dan mana yang salah. Orangnya selalu berkonsisten ya, tidak pilih buru, tidak pandang bulu. Nah, sekarang Bang Hotman Paris sekarang benar-benar membela kebenaran dan sudah membantu orang-orang yang tidak punya uang ya. Selamat untuk Bang Hotman Paris ya, maju terus untuk berjuang dan membela kebenaran untuk rakyat dan negara. Nah, di sini teman-teman ada beberapa banyak ya para warganet atau para netizen yang selalu memberikan dukungan mereka kepada Pak Hotman Paris ya dalam membeberkan dan membantu ya pihak RRT untuk membongkar juga ya soal ijazah palsu Pak Jokowi ini yang cukup ya viral ya, dan yang cukup susah dan sulit untuk dibuktikan hingga sampai saat ini ya. Bang Hotman Paris memang pengacara yang selalu membela yang benar ya, selalu bantu orang kecil ya. Lanjutkan Bang ya, akan selalu dilindungi oleh Maha Kuasa, oleh Maha Kuasa ya, orang-orang yang benar. Polisi sudah bobrok ya, hancur, gak bisa dipercaya lagi ya. Banyak tindak kejahatan yang dilakukan polisi, apa gunanya polisi ini ya. Jadi bisa dikatakan ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia saat ini hampir saja ya tidak lagi mempercayai ya institusi kepolisian, karena kita melihat baru-baru ini ya banyak sekali yang janggal-janggal yang dibuat oleh mereka ini ya. Kita melihat kemarin ada isu yang di mana yang jampret korban ya, justru yang dijadikan sebagai tersangka adalah korban yang dijebret itu ya, malah pelakunya dibela sama polisi. Nah, dari hal-hal seperti ini saja ya, warga Indonesia, masyarakat Indonesia hilang kepercayaan mereka kepada kepolisian ini. Ini seperti apa hati nurani mereka ini teman-teman. Nah, jadi ya wajar saja kalau pihak ya publik atau pihak masyarakat Indonesia kalau ya saat ini ya mereka tidak terlalu ya mempercayakan institut kepolisian saat ini teman-teman. Kita lanjut, kita lihat bahwa Hotman Paris ya betul-betul orang yang hebat ya. Terima kasih buat Hotman Paris yang sudah bantu, yang mengantarkan kebenaran ya, mana ijazahnya biar terakhir mana skripsinya ya, dan mana absen kuliahnya, dan itu mana kejujurannya. Ini satu hal yang dipertanyakan oleh ya pihak masyarakat Indonesia. Semoga Pak Hotman Paris diberikan kesehatan ya, tentu ya oleh Tuhan, dan Hotman Paris berdiri tegak lurus ya, menegakkan kebenaran dan hukum ya di negara ini ya. Terima kasih Pak Hotman Paris, semoga segera terungkap kebohongannya Jokowi ini. Ya, kita lihat bahwa bravo Bang Hotman Paris ya, Bang turun tangan ya, Bang demi membela kebenaran bersama para pejuang kebenaran, yaitu Roy Suryo dan Dr. Tifa dan juga Dr. Rismond dan kawan-kawan lainnya. Nah teman-teman, kita lihat bahwa benar ya kata Bang Hotman Paris ini ya, suatu saat rakyat akan menegakkan keadilannya sendiri. Itu pasti akan terjadi ya. Ketidakjujuran dan ketidakjujuran dan kebatilan pasti akan ya terkalahkan oleh kebenaran juga. Nah, Bapak Hotman Paris ya, kejar terus ya kebenaran, karena Tuhan ya akan selalu melindungi orang berjuang membela kebenaran dan kejujuran ya. Nah, Bang Hotman Paris ya orangnya baik dan mantap, pasti menang kalau Bang Hotman Paris yang ikut terlibat untuk membela kasus-kasus atau perkara-perkara seperti ini. Ya, mantaplah Bang Hotman Paris ya, pengacara kelas dunia, tentu orangnya berani, jujur dan cerdas ya. Dan bravo untuk mendukung ya pihak RRT atau Roy Suryo.
Nah, teman-teman, kita lanjut lagi bahwa di sini salah satu pernyataan yang disampaikan oleh publik bahwa saatnya rakyat menggunakan hukum rimba, ya, karena keadilan sudah lenyap dari negara. Hanya itu yang bisa menegakkan keadilan di Indonesia ini, ya. Seperti yang disampaikan bahwa ya kedaulatan itu adalah ada di dalam tangan rakyat, bukan di tangan pemerintah sebenarnya, teman-teman, ya. Sebenarnya itu tergantung dari rakyat. Kalau rakyat sudah bosan dan sudah capek, ya, melihat sikap para pemerintah di dalam setiap perkara yang terjadi, contoh yang perkara seperti ini, kalau tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka tidak salah kalau masyarakat Indonesia mengambil ahli dan mereka yang bertindak langsung, ya, terhadap perkara-perkara seperti ini, ya. Oke, teman-teman, ini ya beberapa komentar para netizen yang sudah menanggapi atau mengomentari, ya, terkait cuplikan video yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris tadi yang barusan kita tonton bersama. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, ya silakan teman-teman, ya, tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Salam perubahan.